Lalu mulailah muncul orang-orang yang entah iri, entah dengki, mencoba merusak suasana itu. Salmain dan fans dibilang norak, dibilang over proud hanya karena mereka seneng sama wisuda gitu. Jadi Sabtu kemarin tanggal 8 Maret 2025 menjadi hari bersejarah berikutnya buat Salma Salsabil. Karena secara resmi mendapatkan gelar sarjana terapan untuk prodi D4 penyajian musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dengan begitu Salma telah melengkapi tidak hanya kepingan puzzle dalam urusan karir bermusik tapi juga sebagai manusia yang wajib terdidik dan berpendidikan. Luar biasanya, karir dan pendidikan yang ditempuh itu sejalan bahkan saling berkontribusi. Dan gak hanya itu, Salma benar-benar menjadikan musik sebagai warna yang jelas, warna yang pekat dalam rangkaian sejarah hidupnya, gak hanya di masa lalu yang penuh perjuangan luar biasa, tapi juga rencana dan cita-cita masa depan. Bahkan untuk pilihan penting dalam hidup pun seperti menikah, Salma juga memilih seorang musisi sebagai pendampingnya. Jadi kalau 23 tahun hidup Salma itu diwakilkan hanya pada satu kata, maka kata itu adalah musik. Ya, di usia 23 tahun, Salma udah punya karir yang cemerlang, udah mapan secara finansial, udah menyempurnakan separuh agama dengan menikah, dan udah menyelesaikan pendidikan dengan status cum laude. Pertanyaan gua, ada berapa banyak orang yang bisa begitu di usia Salma gitu? Nggak banyak pastinya, apalagi kalau kita bicara dalam lingkup dunia hiburan ya, di mana pendidikan itu jadi hal yang kesekian yang sering dilupakan. Dan itulah kenapa banyak artis-artis yang ujung-ujungnya bikin blunder, karena keartisan mereka tidak ditopang oleh pendidikan yang cukup dan mumpuni. Dari dulu gue udah sering bilang, bahkan gue pernah bikin video sendiri yang membahas ini, bahwa Salma itu tidak sekocak kelihatannya gitu. Orang boleh bilang dari cara dia berkomunikasi, cara dia berteman, cara dia membangun suasana, itu sangat akrab, sangat menyenangkan, santai, dan bahkan terkesan gak ada serius-seriusnya gitu. Yang kemudian malah membuat sebagian orang menganggap remeh dia. Makanya kalau kita lihat, kemarin-kemarin sempat muncul narasi-narasi yang bilang kalau Salma itu cuek soal karir, Salma itu nggak fokus ke pendidikan, dan malah dituduh sibuk bucin dan lain sebagainya. Tapi fakta hari ini mengatakan bahwa Salma mampu mendekati kesempurnaan itu, yang bagi orang lain mungkin nggak pernah kepikiran gitu. Dia nyiapin album, dia nulis lagu, syuting musik video, sidang skripsi, nyiapin tunangan, manggung pindah-pindah kota, dan itu pun kalau dia live Instagram, dia masih bisa ketawa-ketawa gitu. Intinya, Salma itu di sebuah ruang lain yang non-publik, dia punya kecerdasan luar biasa untuk menghandle itu semua. Kecerdasan yang orang gak perlu lihat, tapi hasilnya bisa bikin fans tambah kagum dan haters mati kutu gitu. Dia itu jenius, tapi berkedok tidak serius saja. Balik lagi soal wisudanya Salma. Para fans Salmain kemudian mengekspresikan berbagai macam rasa senang, rasa syukur, rasa bangga mereka di sosial media. Dan gue yakin itu bukan hanya sekedar selebrasi, tapi juga motivasi buat mereka, termasuk buat gue sendiri. Apalagi buat mereka yang mungkin masih berjuang untuk jadi sarjana, atau bahkan mereka yang kurang beruntung gak bisa seperti Salma. Lalu mereka senang karena merasa terwakili. Lalu mulailah muncul orang-orang yang entah iri, entah dengki, mencoba merusak suasana itu. Salmain dan fans dibilang norak, dibilang over proud hanya karena mereka seneng sama wisuda gitu. Orang-orang ini mengecilkan arti wisuda, arti pentingnya menyelesaikan pendidikan, karena memang mungkin mereka tidak pernah tersentuh pendidikan itu. Dan itu dibuktikan dengan perilaku mereka yang seringkali tidak terdidik gitu. Gua ingin menutup video ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah Salmain yang terlalu bangga? Atau Salma yang terlalu luar biasa? Gue yakin orang waras akan bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten creator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.